Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa lagi bersama Paukon Channel. Paukon mau berbagi, men-sharingkan mengenai tentang perhitungan Primbon Jowo. Keistimewaan tentang Primbon Jowo. Ini menafsiri tentang hitung-hitungan bulan yang baik untuk melakukan suatu usaha. Makanya manusia itu, setiap rumah tangga itu biasanya membutuhkan yang namanya usaha untuk memulai hari, untuk hari yang istimewa untuk memulai sesuatu yang kiranya dianggap sangat penting. Contoh, pernikahan itu sangat penting. Pernikahan itu harus mencari hari yang istimewa, kejayaan untuk biar hidupnya langgeng, sakinah mawaddah warohmah, jadi kaken ninen-ninen. Itu tujuannya. Atau tentang mendirikan suatu usaha atau rumah untuk memulai pondasi, untuk mendirikan toko, untuk memulai membangun organisasi, contoh membangun aset, ya. Itu sangat penting. Nah, sasi itu ada 12, dari Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, ya. Saya ulang, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ya, Ruwah atau Sa'ban, Ramadan, Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada 12. Hari juga gitu, ada 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pasaran ada 5, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Makanya orang Jawa itu sering memberi ujub, ya, atau doa dino pitu pekeran gangsal wuku 3 dosa sasi 12 windu sekawan sak jati ngarangipun. Nah, seperti itu. Nah, tahun itu ada 8. Ada 8 tahun, ya. Tahun Alif itu yang pertama, tahun Alif. Tahun Ha, tahun Jim awal, tahun Ya, tahun Dal, tahun B, tahun Wawu, dan tahun Jim akhir. Itu ada 8. Nah, bulan yang biasanya untuk orang Jawa yang baik, bulan yang sangat istimewa, itu biasanya di bulan untuk memulai usaha, contoh untuk pernikahan tadi, untuk membangun usaha yang kaitannya dengan kejayaan, ya. Untuk membangun usaha, membangun pabrik yang kaitannya dengan rezeki biar melimpah, biar lancar, biar juga selamat. Ya, semua itu Tuhan, ya. Ini dalam tafsiran. Nah, di perhitungan Jawa itu yang rahayu untuk suatu hal yang penting, contoh yang saya sebut tadi, itu di bulan Rob, itu di Jumadil Awal, ya, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Dzulhijjah itu bagus. Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, ya, Rabiul Akhir, Ramadan, ya, Dzulqa'dah itu biasanya dihindari, ya, dihindari. Apakah nggak boleh, Pak Muti? Boleh. Ya, ini hanya berbagi sharing. Alangkah indahnya kalau kita itu
memilih ya hari-hari yang sesuai dengan dasar-dasar tuntunan dan dasar-dasar perhitungan. Itu tadi mengenai bulan. Nah, untuk memilih hari yang istimewa untuk kejayaan kita, yuk biasanya itu pas hari, kalau bisa itu hari kelahiran kita. Wah, itu sangat luar biasa. Itu cari ya bulan yang dianggap kita itu yakin bahwa ini wah bulan Rahayu bagi saya, atau pas hari weton saya lahir ya memulai untuk memulai sesuatu. Nah, Pak Wukon itu berbagi dalam memilih hari kalau bisa ya yang tidak berkenaan dengan wewaler. Contoh naas sangkan turunan. Sangkan turunan itu apa? Sangkan turunan itu geblak orang tuanya, itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu yang tahu nanti ini teman saya ya, guru saya juga lewat online, Luki Gendeng Ardianto. Ini Pak Dalang itu bisa membahas itu mengenai tentang itu ada kidungannya ya, ada kidungannya itu mengenai Asmorondono. Nah, kapan-kapan saya minta lagu Mas Ki Dalang Ardianto atau Mas Ardi, saya minta lagunya ya Asmorondono, itu mengenai tentang sangkan turunan. Di situ ada penjelasan sangkan turunan itu mempunyai apa? Menceritakan tentang 5 hal mengenai Dewi, ya mengenai Sri Gati. Ya, Sri Gati itu apa? Sri Gati yaitu dewaning pari, itu juga ada, nanti bisa dijelaskan, bisa belajar bareng-bareng ya. Ada yang namanya Aswajak ya. Sapi Gumarang, Celeng Tembalung, Kutilopas atau Manara atau Wanara ya. Kutilopas atau Wanara, ini yang tahu saya yakin ini Mas Dalang, Mas Ardi itu bisa menjelaskan ya. Itu ada kidungannya namanya Asmorondono, itu putranya ya si Putut Jantoko. Itu kalau digelar itu Pak Dalang luar biasa. Ini saya hanya menyuplik ya dari buku Dewi Sri ya. Baik, kembali tadi mengenai tentang hari yang istimewa. Jadi istilahnya teman-teman yang penting tidak mengenai sangkan turunan atau naas ya, dan tidak sasi juga gitu ya kalau bisa, karena sasi 12 itu juga mempunyai tugas ciri khas masing-masing. Itu contoh ya di bulan Suro, Asuro, nah itu disebut galengane tahun. Wah, itu kalau kita Asuro itu 1 bulan penuh itu hari ijabah, hari untuk untuk semedi, untuk tirakat, ngungkal gaman ya, ngumbah gaman, itu di bulan Asuro. Makanya di tahun Suro itu banyak orang Jawa itu jagongan, melekan ya, tirakatan, baca doa awal tahun, akhir tahun. Karena apa? Orang Jawa selalu nguri-nguri tradisi budaya Jawa. Karena apa? Dampaknya kalau kita itu mau nguri-nguri ya perhitungan, apalagi lahir weton, kejayaan weton kita pas hari wetonnya hari diulang tahuni, wah apalagi kalau itu nguri-nguri weton lahir, insya Allah kita akan selalu mendapatkan petunjuk ya, petunjuk itu mengenai tentang tadi bulan, mengenai hari yang baik. Nah, memang ya hari, bulan ya, tahun itu memang seperti kartu diacak, karena tahun pun pindah-pindah. 1 tahun setelah tahun alif ya pindah tahun H ya, seperti itu. Buku juga gitu, terus mulai dari Sinto, Landep dan seterusnya. Hari juga gitu, makanya terus berputar terus. Makanya ya orang Jawa selalu nguri-nguri tradisi, yuk selalu ngaji yang deres seperti itu. Makanya orang Jawa mempunyai tradisi, yuk gotong royong, yuk saling berbagi. Itu mengenai tentang perhitungan hari. Makanya hari itu ya memang hitung-hitungan, namanya ilmu perhitungan. Orang hidup ya memang seperti itu.
teman-teman, itu tadi mengenai tentang sasi ya, mengenai tentang sasi, gimana cara mencari hari yang istimewa, hari yang dianggap penting bagi kita. Semua itu benar ya. Semua itu benar kalau kita berbagi, saling gesekan, insya Allah ya. Karena semakin kita bergesekan, semakin banyak teman, banyak saudara, insya Allah ya. Karena tujuan kita, ucapan kita itu selalu akan diperhitungkan sama Tuhan. Sekecil apapun tindakan kita itu ya Tuhan memperhitungkan. Makanya orang Jawa selalu hati-hati ya, sampai pakai ya, meyakini tentang tepo seliro, andap asor, sopan santun. Itu merupakan ugeman tradisi budaya Jawa. Jawa itu memang ya luar biasa. Saya bangga dilahirkan di tanah Jawa. Kalau kita mencintai ya, mencintai tradisi yang baik, insya Allah tradisi yang baik akan memberikan kita lebih baik. Itu mengenai tentang Primbon Jawa. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yuk kita saling berbagi ya. Kalau Anda suka ya konten ini, monggo silahkan like, silahkan ya komen atau subscribe, agar kita mudah untuk berkomunikasi, agar mudah kita berbagi, juga nambahi saudara, nambahi teman. Makanya teman-teman ya, Pak Wukon insya Allah tidak akan bosan-bosan ulun rembuk berbagi. Baik teman-teman, ikuti terus konten Pak Wukon Channel. Insya Allah kita selalu mendapatkan taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Dunia hadapi dengan senyum, harus penuh antusias.